Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan studi belajar kita Surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dahulu telah kita mulakan mukadimah bagi tafsir ayat ini. Di sebulan pertama bahwa ucapan mulia Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh dua Khalilullah. Pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika baginda dicampak di dalam api. Dan yang keduanya dilakukan oleh Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu oleh orang munafik dengan tujuan agar Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya menyerah sahaja kepada kafir Quraisy. Mereka diberitahu bahwa orang kafir Quraisy yang baru mengalahkan umat Islam di medan Uhud telah menyusun semula kekuatan tidak melakukan serangan mengejut, sedangkan Nabi dan sahabatnya baru saja kalah perang dan tentu kekuatannya semakin berkurang dan lemah. Sebenarnya berita itu tidak membuat mereka takut, sebenarnya bertambah iman, dan mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Memandangkan kalimat ini pernah diucapkan oleh dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tentulah ia memberikan pengajaran yang luar biasa, yang sebesar artinya bagi kehidupan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Satu di antaranya yang pernah saya sampaikan, bahwa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini sebenarnya satu ucapan atau ungkapan bagi menzahirkan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menghadapi masalah yang sangat besar dan mereka mengakui, menyadari tidak punya apa-apa daya dan kemampuan untuk mengelakkannya.
contoh Nabi Ibrahim berhadapan dengan kematian yang sangat mengerikan, yakni dibakar dalam api. Pertanyaannya, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh Ibrahim untuk menyelamatkan dirinya daripada mati dibakar? Tidak ada. Tidak ada. Menurut sunnatullah tidak ada. Dia seorang diri berhadapan dengan raja dan rakyatnya. Semusibah yang dihadapi oleh sangat-sangat dahsyat. Dalam arti kata, Ibrahim benar-benar menyadari tidak punya kemampuan sedikit pun untuk melawan musibah itu. Ibrahim sadar tidak punya daya sedikit pun untuk mengelak daripada kematian, mati, hangus terbakar. Dari sisi sunnatullah maksud saya. Nah, kesadaran Nabi Ibrahim akan ketidakmampuan inilah dipanggil ad-dufu inilah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku tahu diriku serba kekurangan. Aku tahu diriku serba lemah. Aku tahu diriku serba tidak berdaya menghadapi segala-galanya. Tapi aku yakin ketidakmampuanku ini Allah lah yang akan mencukupinya. Kelemahan diriku ini aku yakin Allah lah yang akan memberiku kekuatan. Mati atau hidupku bukan ditentukan oleh api. Tapi mati dan hidupku ditentukan oleh yang mencipta api. Dan itulah kesadaran yang sampai yang aku begitu mendalam dulu. Itulah akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa yang luar biasa, yakni api pun jadi sejuk. Ketika orang sudah sangat-sangat meyakini, katalah tentang kematian, dan keyakinan 100% bahwa mati atau hidup dirinya tidak ditentukan oleh api, bukan oleh api. Mati nasib dirinya bukan di tangan Namrus, sama sekali tidak. Tapi keselamatan dirinya, matikah, hidupkah, selamatkah atau tidak, ditentukan oleh yang mencipta api. Itu masuk hasbi Allah. Hasbi Allah. Sebab kalau katalah Ibrahim tidak dicampak dalam api pun, jika yang mencipta api, yakni Allah menghendaki mati, mati dia. Okay. Jika Nabi Ibrahim katalah tidak dibakar dalam api, tapi Allah yang mencipta api menghendaki ia mati, dia mati. Sebaliknya, jika Ibrahim dicampak dalam api sekalipun, jika Allah yang mencipta api belum menghendaki mati, tak mati. Keyakinan yang seperti itulah yang ada di sebalik kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebab kalau orang menyandarkan mati atau kepada api, ya Allah ya Tuhan tuh, lalu nak letakkan Allah di mana? Kan api ciptaan Allah, Namrud ciptaan Allah, dan lain sebagainya. Apatah lagi ketika itu Nabi Ibrahim sudah tidak punya cara, tidak ada jalan untuk berikhtiar. Nak lari tak boleh karena tangannya diikat. Nak buat persiapan bagi pastikan api tidak panas menyentuh kulitnya dengan pakai baju halis api ke, tak ada juga peluang. Betul-betul kosong. Tapi keyakinannya, aku mati bukan karena api. Jika aku mati pun karena kehendak yang mencipta. Jadi orang yang seperti itu pasti jiwanya sangat tenang, jiwanya sangat tidak akan putus asa, tidak akan putus asa. Dan ini yang pernah saya sampaikan minggu lepas. Contoh yang lain, walaupun dia tak kata hasbunallah, tapi mereka mengamalkan
menghayati makna hasbunallah wa ni'mal wakil sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Kan gitu kan? Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Contohnya, saya ulangi sekali supaya kita lebih memahami dengan sempurna. Lihat lagi sekali surah Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Ini yang dialami oleh Nabi Musa. Syu'ara 61, 62. Ini kaitannya dengan akidah, ya. Dengan keimanan. Ceritanya yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel daripada penindasan dan perhambaan yang dilakukan oleh Firaun laknatullah alaih. Jangan lupa bahwa Nabi Musa ini diberikan dua tugas oleh Allah. Ada dua tugas yang Allah perintahkan pada Nabi Musa. Pertama, yakni tugas kenabian. Tugas kenabian, menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Yang keduanya, yakni tugas untuk memerdekakan kaumnya daripada perhambaan. Ada dua. Ulangi, tugas Nabi Musa ada dua. Satu, tugas kenabian. Yang keduanya yakni tugas sebagai untuk memerdekakan kaumnya. Itu ada dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa juga Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah kepada dua bangsa. Satu bangsa atau kaum Kipti, termasuklah Fir'aun itu kaum Kipti. Kedua diutus oleh Allah kepada bangsa yakni kaum Bani Israel. Jadi dua bangsa. Menyampaikan risalah Allah kepada kedua-duanya dan juga memerdekakan bangsanya Bani Israel daripada penjajahan kaum Kipti di bawah pemerintahan Fir'aun laknatullah alaih. Ringkas kata, selepas Nabi Musa berjaya menyampaikan dakwahnya, berjaya melaksanakan tugas kenabiannya, ya, dipegang risalah kepada Fir'aun dan seterusnya, berjaya dalam arti kata apa yang Allah suruh sampaikan, Nabi Musa telah sampaikan, itu makna berjaya. Nabi Musa berjaya menjadi nabi kepada kaumnya. Berjaya dalam arti kata Nabi Musa telah menyampaikan semua apa yang Allah suruh sampaikan. Itu makna berjaya. Jangan diartikan berjaya maknanya kaumnya mesti jadi pengikutnya. Tak. Bukan gitu. Bila Allah suruh Nabi Musa menyampaikan adalah 10 risalah dan Musa telah menyampaikan 10, itu berjayalah. Sama ada yang mendengar yang diserukan dakwah itu menerima atau tidak, itu cerita lain. Jadi kejayaan seseorang nabi, kejayaan seorang penyampai kebenaran bukan diukur pada seberapa banyak orang yang mengikutinya. Kalau nabi ini dikira berjaya apabila semua umatnya mengikutinya, tapi gagal semua lah. Nabi Muhammad pun tidak jaya mengislamkan kaumnya sendiri.
Nah, selepas Nabi Musa ini berjaya menyampaikan risalahnya, Allah perintahkan kepadanya untuk memerdekakan Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini boleh dianggap sebagai bapa kemerdekaan Bani Israel. Suruh bawa keluar Bani Israel daripada Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan itu yakni tanah yang membentang luas, saya katakan tempoh hari, bermulai pada sempadan Mesir hinggalah Turki dan Azerbaijan. Ya, sangat besar. Itu namanya Al-Ardul Muqaddasah. Nah, selepas zaman modern, karena banyak negara-negara yang ingin mendirikan negara bangsa namanya, akhirnya Jordan nak merdeka sendiri, Syria merdeka dari Lebanon. Jadi seakan-akan wah dahulu tanah pada sempadan Mesir hingga Turki ke sebelah utaranya, dan juga ke sebelah timur hingga sampailah ke Azerbaijan, timur lautnya. Itulah tanah yang Allah tetapkan untuk Bani Israel, negara Bani Israel. Namanya Al-Ardul Muqaddasah. Jadi sangat luas. Itu ada cerita yang lain. Bagaimana kisahnya itu ada dalam surah At-Taubah. Dalam surah Al-Maidah. Nah, Allah suruh perintahkan Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah. Al-Muqaddasah bukan 1.000 orang, bukan 100 orang. Ada berdasarkan riwayat menyatakan antara 500 hingga 600.000 orang. Bayangkan membawa keluar orang seramai 1,5 juta. Luar biasa itu. Keluar Mesir, pergi Al-Ardul Muqaddasah. Laluan yang mesti dilalui oleh Musa, bukan Musa yang memilih, tapi Allah yang memilihkannya. Jadi Allah memilihkan Musa bawa Bani Israel ini keluar daripada Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah melalui jalan laut, bukan jalan darat. Paham Mas, itu kalau melalui jalan darat pun boleh, karena terusan Suez belum dibuat. Bukankah Afrika dengan Asia itu bercantum? Ya, bercantum, tanahnya bercantum. Ya, sekarang dipisahkan dengan terusan Suez Tunnel lah. Jadi kalau lalu darat pun boleh, jalan kaki. Tapi Allah kata, lalu laut. Lagi berat. Nak membawa umat 1,5 juta melalui jalan laut, kapal tidak ada. Coba. Tapi ingat, ini Allah yang takkan. Musa tidak boleh ada pilihan. Allah tak kata Musa, bawa keluar umatmu dari Mesir melalui jalan lautan, tapi sebelum itu kamu kena buat kapal ya. Tak ada. Atau jangan khawatir, nanti kapal aku sediakan. Juga tidak ada. Musa hanya sami'na wa ata'na. Ingat, melalui jalan laut bukan pilihan Musa, pilihan Allah. Saya katakan itu nanti ada kaitan dengan ayat kita nanti. Nah, ini boleh dirujuk dalam surah Toha, sebelumnya saya tunjukkan. Ini pilihan yang Allah pilihkan di jalan laut itu Allah yang pilih. Rujukannya surah Toha. Surah yang ke-20 ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77 surah Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad auhayna ila Musa." Demi sesungguhnya kata Allah, kami telah mewahyukan kepada Musa. Isi wahyu itu namanya mufassarah ini. Wahyu itu isinya asri bi ibadi. Asri. Berjalanlah engkau pada waktu malam wahai Musa bi ibadi dengan membawa hamba-hambaku.
Asra yusri. Isra itu kan berjalan waktu malam. Isra itu daripada fi'il asra yusri. Asri. Berjalanlah engkau pada waktu malam dengan membawa hamba-hambaku. Jadi Bani Israel itu. Fadrib. Lalu buatlah. Daraba yadribu mai ja'ala yajlu. Daraballahu, Allah membuat. Buatlah lahum bagi mereka hamba-hambaku, yakni Bani Israel, umatmu yang kamu nak bawa keluar dari Mesir itu, torikon akan jalannya fil bahri. Tengok. Laut. Ayat ini diberitahukan oleh Allah pada Musa sebelum Musa membawa keluar. Jalan laut. Yabasan. Kering. Yabasan itu kering. La takhafu, engkau tidak perlu takut, wahai Musa. Darokan akan ditangkap, disusul, dikejar, wala taksa, dan engkau tidak perlu khawatir. Baik. Ringkas kata, Toha ayat 77, Allah sendirilah yang menetapkan laluan yang perlu dilalui oleh Musa membawa keluar Bani Israel melalui jalan laut, bukan jalan darat. Kapal tidak ada, tidak disediakan. Macam mana caranya nanti? Ya Musa tak tanya, seorang nabi ini tak tanya ya Musa kepada Allah. Kalau ikut logik akal kan sepatutnya tanya, ya Allah, engkau suruh kami lalu jalan laut ini macam mana? Ini 1,5 juta, kapal tak ada. Ya seperti mana Nabi Ibrahim lah, disuruh oleh Allah sembelih anaknya, Ibrahim sembelih anak kamu. Ibrahim tak banyak tanya. Jadi bila Allah yang suruh, sebenarnya hamba ini tidak ada hak untuk bertanya. Ini ujian iman yang paling berat. Saya ulangi, jika Allah perintah pada hambanya, hamba ini tak ada hak langsung untuk bertanya pada Allah kenapa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah itu tidak boleh disoal, tidak boleh ditanya apa yang dia buat, apa yang kehendaki. Sebaliknya manusialah yang nanti akan disoal. Iman Nabi itu seperti itu. Sudah buat aja, aku suruh buat aja, jangan tanya. Ini penting ini, karena kaitannya dengan iman. Sama ada berat atau ringan atau apa, ya sudah samina wa ta'na. Karena tidak mungkin Allah menyuruh hambanya melakukan sesuatu yang tujuannya untuk menjerumuskan. Tidak mungkin. Tidak ada perintah Allah yang tujuannya untuk mencelakakan hambanya. Tidak ada. Dan tidak ada larangan Allah kepada hambanya dengan tujuan untuk menyusahkannya. Tidak ada. Semuanya untuk kebaikan hambanya. Allah nyatakan biyadikal khair, itulah. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Baik, dah tiba masanya Nabi Musa pun pergilah melaksanakanlah apa tugasan ini, yakni membawa keluar kaumnya melalui jalan laut. Nah, ini yang dinyatakan dalam surah Asy-Syu'ara itu. Coba lihat surah Asy-Syu'ara. Lebih kurang 1,5 juta manusia. Dan ingat 1,5 juta ini semua bukan pahlawan, ini hamba abdi. Hamba abdi. Tidak mudah yang pasti. Apa yang berlaku? Nih. Falamma tara al-jam'ani. Falamma maka tatkala. Tara'a sudah saling melihat. Ini wazan musyarakah. Ro'a melihat. Tara'a tafa'ala saling melihat. Al-jam'ani oleh dua kumpulan. Satu yakni Musa dengan Bani Israel, yang satu lagi kumpulan yakni Fir'aun dan bala tenteranya yang nak mengejar dari belakang. Jadi sudah saling dapat melihat. Musa dan Bani Israel dapat melihat Fir'aun dan
tenteranya dari belakang, Fir'aun pun sudah melihat. Waktu itu Nabi Musa dengan setengah miliar umatnya berada di tepian pantai. Bayangkan, berada di tepian pantai. Karena Allah yang suruh ke jalan pantai dan dia tak tahu. Nak terus maju ke depan, lari ke depan, ya terjun ke laut lah. Mati. Ya, paling-paling berapa lama boleh tahan hidup nak berenang. Nak undur ke belakang, patah balik, dari belakang dah dikejar oleh Fir'aun. Mati juga. Fir'aun lebih kuat dan senjatanya lebih lengkap. Nak duduk di situ, ya duduk diam aja, mati juga, ditangkapnya. Nah, dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal dan tidak tahu macam mana jalan keluarnya, Bani Israel pengikut Nabi Musa berkata, apa kata dia? Qala, berkatalah ashabu Musa, pengikut-pengikut Musa. Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Sesungguhnya kami, wahai Musa, lamudrakun. Sungguh orang-orang yang akan ditangkap, apalah, yalah ditangkaplah, dikejar lalu ditangkap. Agak-agak dari segi logik akal, ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa dalam keadaan dan situasi seperti itu, ucapan seperti ini agaknya logik atau logik? Sangat-sangat masuk akal. Bahkan jika sekiranya kita hidup pada masa itu pun kita mungkin menyetujui. Iyalah Musa, mati kita, pasti mati. Nak terus ke depan mati, tenggelam. Nak undur ke belakang, ya mana menyerahkan tengkuk lah tu. Apa yang kita boleh buat? Coba apa ikhtiar yang boleh dilakukan oleh Musa dan juga oleh kaumnya untuk menyelamatkan dirinya pada kejaran Fir'aun saat itu? Tak ada. Sama sekali tidak ada. Menurut sunatullah. Sebagaimana apa ikhtiar Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan dirinya daripada mati dibakar. Tidak ada. Tapi ingat, ya, Nabi Musa dan kaumnya terperangkap di tepi lautan itu bukan pilihan Musa, tapi pilihan Allah. Ini di poin dia, pilihan Allah. Bila seseorang itu katalah melakukan perintah Allah atau seseorang itu menghadapi masalah yang sangat-sangat dasar karena patuh pada perintah Allah, bukan pilihan dia, bukan mandai-mandai ya. Kalau kita mandai-mandai memilih, lalu kita ada masalah, ya layaklah patutlah. Mungkin kalau kita mengadu pada Allah, malaikat mungkin yang bawa doa kita, ya memang rasa sendiri akan yang pilih. Allah pilihkan, Allah tak dengar. Tapi bila Allah yang milihkan, lalu kita pilih apa yang Allah, lalu kita buat apa yang Allah pilih, kemudian kita beri masalah, adu pada Allah. Ya Allah, hamba ada masalah. Dan Allah tahu, oh hambaku ada masalah ini karena mengikuti perintahku. Dan bila manusia menghadapi masalah hidup karena mengikuti perintah Allah, jangan khawatir. Allah sendiri akan menyelesaikan masalah. Inilah pengajarannya. Allah sendiri akan menyelesaikan. Walaupun dia tak tahu. Bani Israel dah putus asa dah. Kita mati, misalnya mati. Mati karena merasa tak ada apa lagi ikhtiar untuk mereka diri. Mereka fikir mati karena Bani Israel belum kuat imannya. Mereka meyakini kematian mereka, hidup atau mati itu di tangan Fir'aun, itu masalahnya. Bukan ditentukan oleh zat yang mencipta Fir'aun. Kita akan mati kalau kita terjun ke laut. Sebab mereka yakin yang menentukan kematian itu air. Bukan yang mencipta air. Tengok, hanya perlu itu, keyakinan itu. Ketika Bani Israel sudah bingung, panik, dan segala-galanya, apa jawab Musa? Musa cukup sederhana, jadi cukup rileks. Qala, berkata Musa,
Kalla. Tidak. Kamu kata kita akan ditahu oleh Fir'aun? Tidak, sama sekali tidak. Kalla. Nafi Musa nafikan sama sekali. Karena apa? Inna ma'i, sesungguhnya bersama aku, Rabbi, Tuhanku, dan Tuhanku itu saya dini. Dia akan memberi petunjuk pada aku. Bahasa mudahnya, betul sekarang kita menghadapi masalah dalam keadaan yang sangat kritikal. Kita tak tahu apa nak buat. Tadi saya katakan, kalau kita maju ke depan pun kita mati karena tenggelam, itu logiknya, itu sunatullahnya. Kita undur ke belakang pun maknanya yang serahkan tengkuk pada Fir'aun. Tinggal diam di situ pun, nah ini akan lama ditangkap. Dari segi logik kita akan mati. Musa tidak, sama sekali tidak. Karena bersama aku Tuhanku. Dan Tuhanku akan memberikan petunjuk padaku. Maksud Musa, tempo hari sebelum ini Allah telah berjanji pada aku. Dia yang suruh aku membawa kamu keluar dari Mesir melalui jalan lautan. Kayak itu dalam surat Taha tadi. Lalu aku, bukan perintah Allah itu di jalan laut. Semasa Allah suruh aku membawa kamu di jalan laut, Allah dah berjanji pada aku. Kamu jangan takut ditangkap. Kan begitu dalam surat Taha tadi. Kamu jangan takut ditangkap, kamu jangan takut mati, kamu hanya perlu buat apa yang aku suruh. Jadi Nabi bisa yakin sungguh bahwa Allah tidak akan mengingkari apa yang diucapkan. Itu dia kalah. Walaupun Nabi Musa tak tahu macam mana nanti cara Allah tidak menyelamatkannya. Nabi Musa tidak tahu. Bani Israel tak tahu, Nabi Musa pun tak tahu. Hanya bezanya, Bani Israel dah putus asa, kematian itu depan mata. Nabi Musa pula tak tahu macam mana nak menyelamatkan diri, tapi yakin Allah akan selamatkan. Dari mana keyakinan itu? Allah dah berjanji sebelum dalam surah Taha tadi. Kamu mesti bawa keluar umatmu ini melalui jalan laut, dan kamu tidak perlu takut tertangkap, tak perlu takut tenggelam, tak perlu begini, bla bla. Betul ya Mas, yang tengok sikap berserah diri Nabi Musa. Betul-betul menyerahkan nasib masalah itu hanya kepada dia. Apalagi dia terperangkap dalam masalah sebesar itu bukan karena pilihannya, bukan. Dia bukan pilihannya. Kalau ikut pilihan Musa mungkin boleh jalan darat lah yang senang. Betul, Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Pak itu memberi baca berikutnya, yakni Allah perintahkan Musa untuk ketukkan tongkatnya ke lautan. Sesederhana itu Allah menjadikan masalah. Musa pukul itu laut dengan tongkatmu. Dan Nabi Musa buat aja deh. Ketuk ya. Terbelah lautan, jadilah jalan raya. Sesederhana itu. Maksudnya sesimpel itu Allah menjadikan masalah hambanya. Hambanya dah pening kepala dah. Mati. Musa kata, tidak. Allah kata, Allah yang suruh. Allah yang suruh. Bila Allah yang suruh, bila kita buat apa yang Allah suruh, kemudian dengan sebab kita buat apa yang Allah suruh kita menghadapi masalah, jangan khawatir. Masalah kita itu Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Itu poin dia. Nabi Ibrahim sekarang ada masalah, apa ditangkap dan akan dibakar. Itu bukan karena pilihan Ibrahim. Itu Allah yang Ibrahim melakukan apa yang Allah pilih, yakni menyampaikan agama Allah, sampaikan ajaran kepada Ibrahim. Tapi sampaikan, jangan takut risiko, jangan takut. Sekarang Nabi betul-betul menghadapi masalah yang luar biasa. Kata orang, ya dari sisi sunatullah nyawanya sudah. Nabi tak sangat. Tapi Nabi yakin, aku menghadapi masalah sebesar ini, nyawaku terancam, bukan pilihan aku, Allah yang suruh. Itulah poin yang penting dalam ayat ini. Bila seseorang, saya ulangi, melakukan apa saja yang Allah suruh, tiba-tiba di kemudian hari menghadapi masalah, jangan khawatir. Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Dan cara Allah menyelesaikan masalahnya, karena di luar pikiran kita. Nabi Musa pun tak tahu macam mana nanti nak selamatkan. Rupanya hanya ketuk.
Rupanya gitu. Tapi itu pun menunggu arahan Allah. Kalau Musa mandai-mandai ketuk-ketuk tak jadi. Masalahnya manusia ini kurang yakin kepada Allah itu. Dia lebih yakin usahanya. Tak coba ketuk. Ketuklah 10 kali. Patah tongkatnya. Karena itu urusan Allah. Jadi saya hanya mengatakan, sesimpel dan semudah itu Allah menyelesaikan masalah manusia. Di mana manusia itu sudah pening loh. Syaratnya dari awal mesti ikut apa saja yang Allah suruh. Allah suruh duduk-duduk, Allah suruh berdiri-berdiri, Allah suruh jalan-jalan, bahkan Nabi Ibrahim sembelih-sembelih, tinggalkan. Itu saja. Hidup ini hanya segitu. Dan itulah namanya hamba. Hamba itu macam itu. Ubudiyah itu maksudnya. Tapi kalau banyak soal, banyak alasan, Allah suruh buat, memang dibuat, tapi banyak tapi. Wah, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah ini tidak ada alasan. La tapia. La tapia itu no tapi-tapi. Jadi itu ada dalam kitab Talbisul Iblis. Iblis ini membisikkan pada anak Adam ketika Allah suruh melakukan suatu perbuatan atau ketika Allah larang dia melakukan satu perbuatan, iblis bisikan pada anak Adam itu macam-macam alasan, sehingga tiba-tiba anak Adam itu jadi cerdas, cukup pandai beralasan. Ya satu tapi dari mana tiba-tiba kita jadi cerdas dan bijak untuk beralasan? Yang sebenarnya kita tidak perlu bijak untuk cari alasan waktu itu. Sudah Allah suruh buat aja tak payah kejak. Ini secara matematik salah. Apa pula secara matematik? Coba otak yang paling cerdas, IQ yang paling tinggi sekalipun, bolehkah memahami kebaikan, melaksanakan perintah Allah sembelih anak kamu? Tak ada. Otak paling tinggi sekalipun, paling hebat sekalipun, tidak mungkin dapat memahami apa kebaikan perintah Allah suruh sembelih anak. Tapi karena Allah yang suruh, ya sudah, Ibrahim sami'na wa ta'na. Nabi Muhammad demikian juga, semua para nabi. Nabi Musa demikian juga, Nabi Yusuf demikian juga. Inilah. Dan bila menghadapi masalah, sekarang tadi, karena mengikuti perintah Allah, Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Dan cara Allah menyelesaikan masalah ini sangat-sangat mudah. Bahasa kita simple aja. Musa, kau bingung? Kau takut? Kecut. Tak apalah, ketuk aja. Sesederhana. Bukan Allah datangkan kapal dengan kun fayakun, timur kapal. Sopo-sopo mengangkut. Tak ada. Masya Allah, itu contoh. Adakah ini hanya dialami oleh Nabi saja? Tidak. Dialami oleh siapa saja. Asal ia, itu tadi. Buat apa saja yang Allah perintah, tinggal saja apa yang Allah larangan, apapun risikonya, jangan terlalu dipikirkan. Bila ada masalah, Allah sendiri akan menyelesaikannya. Tapi kalau kita buat itu ikut pilihan kita, dan kita punya masalah, ya mungkin mereka pun ya rasa sendirilah kan awak yang pilih. Allah kata jangan makan ini, tapi dimakannya. Allah kata jangan sakit perut, ya kamu sendiri. Jangan lalu jalan ini, kita lalu jalan itu. Nah, contoh yang bukan nabi, tapi manusia biasa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ini bukan nabi. Maryam alaihissalam ini kan bukan nabi. Jadi kisah Maryam, saya tunjukkan. Ini contoh yang dirakamkan oleh Al-Quran, bukan dongeng ya, bukan dongeng. Dirakamkan oleh Al-Quran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Karena ia kisah Maryam, jadi saya bacakan kisahnya yang agak lengkap, supaya lengkap, jadi biar kita dapat pahaman yang sempurna. Bermula daripada ayat yang ke-16.
Ingat, ini kajian akidah yang subhanallah. Kajian akidah yang sepatutnya boleh mencorakkan perjalanan hidup kita. Jadi akidah yang bukan hanya bersifat teoritis, tapi akidah yang bersifat praktis. Bukan akidah yang bersifat ilmiah, tapi akidah tauhid yang bersifat amaliyah. Secara ringkas, kisah Maryam bermula daripada ayat 16, wadhkur fil kitabi Maryam Muhammad, ceritakan, tuturkan kepada umatmu di dalam kitab ini, yakni kisah Maryam. Idzin tawadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam menjauhkan, makna asal nabata itu mencampak. Tapi di sini maknanya menjauhkan. Ketika Maryam menjauhkan dirinya daripada keluarganya, pergi ke tempat sebelah timur. Mula-mula Maryam ini ibadah di rumah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria buatkan bilik khas, mihrab di rumah Zakaria. Kemudian semakin lama dewasa, Maryam ini keluar dari rumah Zakaria supaya lebih khusyuk lagi. Pada suatu hari, Maryam ingin lebih khusyuk lagi, beruzlah, meninggal kaumnya di tempat yang agak jauh, makanan syarqiyah. Fatahadat min dunihim hijaban, lalu Maryam buat hijab, pendinding, penghalang, agar tidak diketahui oleh kaumnya. Min dunihim ini daripada arah kaumnya. Sehingga betul-betul menyendirilah, uzlah sebenarnya. Khalwat. Ketika Maryam menumpukan ibadah kepada Allah, ya Allah, karena memang dia dinadarkan oleh ibunya, hidupnya hanya untuk beribadah saja, tidak ada kerja lain. Ibadah. Dan sampai masa tertentu, fa arsalna ilaiha ruhana, kata Allah. Lalu kami utuskan kepada Maryam ruhana, roh kami. Di sini maksudnya Jibril. Kami utuskan Jibril untuk jumpa Maryam di tempat yang seorang diri itu. Fatamattala laha, lalu Jibril menjelma. Tamattala itu menyerupai, menjelma menyerupai laha bagi Maryam basyaron sawiyah. Menjelma menyerupai manusia yang sempurna. Sehingga Maryam tak kenal bahwa itu Jibril, karena Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna. Tentulah Maryam terkejut, seorang perempuan suci yang sangat patuh pada Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah di tempat yang sepi, seorang diri, tiba-tiba ada lelaki datang. Terkejut monyet lah. Terkejut. Kalaulah Jibril itu datang dari awal memperkenalkan dia malaikat, tak terkejut. Ini tidak. Datang menjelma menjadi lelaki yang sempurna. Apa kata Maryam? Qalat, berkatalah Maryam, inni a'udzu birrahmani mink. Sesungguhnya aku berlindung dengan Allah yang Maha Pengasih daripada engkau, wahai lelaki. Maryam masih suudzon ini kepada Jibril yang datang. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Pengasih daripada engkau, wahai lelaki. Jangan buat tak senonoh. Suka-suka engkau datang menemui aku, ni apa hal kamu? Di mana Maryam memang patut suudzon. In kunta taqiyya. Jika engkau ini benar orang yang takwa, takut pada Allah, jangan lakukan ini. Ketakutan Maryam. Dan itu wajarlah. Wajar. Melihat Maryam ketakutan, suudzon, karena dia ingat dia memang manusia, betul-betul manusia laki yang nak buat jahat pada Maryam seorang diri. Lalu Jibril memperkenalkan dirinya. Qala, berkatalah Jibril yang menjadi manusia itu, innama ana rasulur rabbi. Maryam, janganlah takut, sesungguhnya hanya saja aku ini utusan Tuhanmu. Aku adalah utusan Tuhanmu. Tujuan aku datang ini diutus oleh Tuhan, oleh kamu, oleh dia, li ahabalaki gulaman zakiyah. Lagi takut. Yani aku disuruh oleh Allah Tuhan kamu untuk memberi kamu anak. Gue lagi takut.
Kamu nih lelaki tim datang nak bagi kuanan macam mana? Lagilah dak dikduk. Tapi hulaman zakia, anak yang suci. So masih suudon nih, belum betul-betul yakin. Betul ke orang? Jangan-jangan mandai-mandai lah. Dakwah urusan Tuhan lah. Dan Tuhan datang pula nak bagi aku anak. Anak mana? Maryam kamangela. Qalat, berkata Maryam, ana yakunu li ulam. Ai lelaki yang datang, yang mendakwah dirinya utusan Tuhan. Macam mana lah aku nak punya seorang anak? Walam yamsasni basar, sedangkan tidak pernah menyentuh akan aku seorang manusia pun. Walam aku bagia, dan aku bukan perempuan yang jahat. Aku bukan perempuan yang rendah moral. Bagia. Aku bukan wanita yang asusila. Asusila. Atau tidak, susila itu akhlakan. Tata susila. Tidak, mananya wanita asusila yang tidak punya akhlak. Dan memang menurut sunatullah, perempuan itu boleh punya anak hanya karena salah satu dari dua ini. Satu, yakni pernah bersuami, mana ada suami, ada laki. Atau kedua, dia perempuan kufu-kufu malam. Kan? Mesti itu, mesti salah satu daripada dua itu. Perempuan menurut sunatullah baru boleh anak bila ada lelaki. Sama ada lelaki itu bergelar suami atau lelaki itu bergelar hidung belang. Maryam pula, aku belum bersuami. Aku juga bukan perempuan jahat. Macam mana aku nak punya anak? Jadi logiklah kalau Maryam kata begitu. Kata utusan ini, yakni kata Jibril, qal kadzalik. Begitulah Maryam. Begitulah. Kalau kamu rasa benda itu pelik, memang wajarlah kamu berpikir menurut sunatullah. Kamu pikir bahwa api itu pasti panas, membakar, kan begitu. Kamu pikir bahwa bila kamu makan pasti kenyang. Kamu pikir bila kamu minum racun pasti mati. Tapi begitulah Allah. Qala rabbuki, Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyin. Masyaallah. Huwa yang sifat itu maknanya kamu akan punya anak walaupun kamu belum bersuami dan kamu bukan perempuan yang jahat, alayya atas aku kata Allah hayyin. Mudah. Apa kamu pikir bagi Allah susah nak bagi kamu anak walaupun kamu tak bersuami dan kamu bukan perempuan jahat? Benda yang menurut kamu susah bagi Allah hayyin. Hebat ya, sangat hebat. Ini poinnya. Sesuatu yang menurut kamu wahai manusia mustahil tapi bagi aku mudah. Hayyin. Petik jadilah. Ya macam tadilah. Wahai Musa dan Bani Israel, kamu menghadapi masalah yang kamu fikir sangat dahsyat dan kamu mesti mati bila-bila masa. Allah kata tidak, kamu belum mati. Dan aku akan selamat kamu dengan cara yang paling mudah, paling simpel. Ketuklah laut dengan. Wahai Ibrahim, kamu menghadapi kematian yang sangat dahsyat dan kamu tidak mampu menyelamatkan diri. Tapi Allah kata, bagiku sangat mudah. Aku suruh api sejuk. Tidak ada benda yang mustahil bagi Allah jika Allah menghendaki. Itu maksudnya. Walaupun bagi manusia sudah mustahil. Ini poinnya. Ini dasar iman yang paling kuat. Jadi nafikan kekuatan, kekuasaan, kemampuan memberi kesan dan pengaruh terhadap diri kita selain Allah. Karena jika sekiranya api itu boleh membakar pun kerana perintah Allah. Jika Allah menghendaki api tidak bakar, tidak. Begitulah. Orang boleh mati karena bila orang itu mati karena tenggelam, ya itu pun karena kehendak Allah. Bagaimana jika Allah menghendaki orang tenggelam berminggu berhari tak mati pun tak mati juga. Jadi
mati atau tidak, selamat atau tidak, itu kehendak Allah, bukan bergantung kepada ciptaannya. Itu yang saya katakan tadi. Jadi bagi Allah hayyin. Aku boleh bagi orang hambaku anak bila ia bersuami. Aku boleh bagi anak bila ada orang tuanya. Aku boleh anak walaupun tak ada sesiapa pun. Bagi Allah serupa aja. Hayyinun. Hayyinun. Hanya mungkin begini ya. Karena menurut sunatullah nih biasanya kita kebiasaan sunatullah ini sentiasa berlaku sehingga seakan-akan semua benda itu berlaku berdasarkan sunatullah semata. Contoh, bila kita tanam pokok pisang lalu buah pisang, itu kan biasa kan. Sunatullahnya memang begitu. Tanam tebu, tebu. Cili, cili. Cili pedas, tebu manis. Itu kan sunatullah itu. Karena ini berlaku puluhan tahun, ratusan tahun, dan berkali di mana seakan-akan itu benda yang pasti. Itu masalah. Sedangkan kita tidak boleh memastikan. Itu bukan pasti. Sunatullah bukan pasti sifatnya. Sunatullah ini sifatnya relatif, nisbi, bukan pasti. Yaitu orang yang memastikan sunatullah itu dibagi syirik asbab. Syirik asbab itu benar syirik kepada Allah karena asbab. Api mesti panas dan pasti membakar. Itu tak boleh. Tak boleh. Pedasnya cili, manisnya tebu, itu hanya nisbi, relatif. Bukan bersifat absolut dan mutlak. Maksudnya apa nisbi relatif itu? Bergantung kepada masyiatullah, gitulah. Bila Allah menghendaki cili itu pedas, pedaslah dia. Dan jika Allah menghendaki cili itu jadi manis, manislah dia. Jadi manis atau tidaknya cili bergantung masyiah, bukan zat cili itu. Orang yang meyakini bahwa cili itu sifat datiah lazimahnya itu pedas, berarti jatuh syirik itu. Jadi boleh batal. Sunatullah Allah boleh batalkan. Orang tenggelam dalam laut, dalam air, ya mungkin 1 jam mati lah itu sunatullahnya. Tapi jangan kata itu pasti. Nabi Yunus berbulan-bulan, berminggu-minggu dalam perut ikan, tak mati pun. Jadi mati atau tidaknya bukan bergantung kepada sunatullah, tapi bergantung kepada kehendak yang mencipta sunatullah. Gitu. Hanya karena sunatullah ini berlaku seperti itu selama-lamanya seakan-akan ia suatu yang pasti. Sebab itu jika berlaku sebaliknya, Allah jadikan sebaliknya, walhal ianya hayyin bagi Allah, kita terkejut. Tiba-tiba cili semuanya manis, coba macam mana? Terkejut kita. Pokok pisang, tiba-tiba buahnya rambutan. Coba, kejut itu. Wah, jika Allah kendaki, hayyin, kata Allah. Kenapa kita jadi kejut? Karena kita kata, tak biasanya. Ini bukan masalah biasa tak biasa, ini masalahnya Allah berkuasa. Hanya selama ini untuk memudahkan manusia ini menjadi kehidupan, maka Allah ciptakan sunatullah yang selalu berjalan seperti itu. Cili, pedas ini. Jadi Allah kehendaki ia terus berjalan. Bukan bermakna Allah tidak mampu membatalkannya. Sebab kalau Allah tidak melakukan sunatullah seperti itu, ya Mas sekalian, hidup kita jadi susah. Cili pagi pedas, tengah hari manis, petang pahit, cuman. Kan jadi susah hidup. Racun pagi boleh bunuh, tengah hari pula jadi obat. Malam ya hanya pening-pening sedikit. Bingung gitu. Nah, so itulah bila biasanya selama ini seseorang perempuan punya anak apabila telah bersuami atau berbuat jahat. Itu biasanya, itu sunatullahnya. Bila nanti Allah batalkan sunatullahnya, berikan kelancaran kudratnya, perempuan punya anak, walaupun tak bersuami dan berjahat, dianggap aneh. Orang pasti akan tanya, wah bagi Allah, itu bagiku hayyin. Hayyin itu ya sangat mudah lah.
Maryam akhirnya sudah mulai yakin, oh betul. Ya betul lah. Karena semua segala-galanya berlaku ini atas kehendak Allah. Dan Allah bagi tahu kita dan kita sudah hafal ayatnya itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul. Itu jangan dihafal saja. Itu dimasukkan dalam hati. Bagaimana kita hanya menghafalnya? Paham maksudnya tengok. Hanya saja apabila Allah menghendaki sesuatu dikehendaknya dan kehendaknya pasti terjadi. Hanya perlu kun. Jadi jadi atau tidak jadi itu bergantung pada kehendak ada atau tiadanya kehendak Allah. Dan itu kita wajib yakin 100%. Sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak bagi Allah jika Allah menghendakinya. Gitu ya, jadi Allah menghendakinya. Dan itu yang orang dahulu jadi apa namanya Allah tunjukkan kepada orang dahulu. Orang sekarang kurang lah. Orang dahulu karena mungkin taraf pemikiran juga rendah, cara Allah menunjukkan bukti bahwa ini utusannya ini dengan cara seperti ini. Ya contoh, kaum Nabi Saleh ini semuanya pemahat-pemahat hebat, pengukir-pengukir, pelukis-pelukis tersohor. Jadi cara Allah menunjukkan kebenaran Nabi Shu'aib, Allah bagi mukjizat unta keluar dari batu. Bingung mereka. Selama ini mereka hanya mampu mengukir batu jadi unta macam unta betul. Memang macam hidup unta. Dan masih ada kesan-kesannya. Itu boleh lihat di Petra. Yang di Petra banyak saksi-saksi sejarah. Memang macam hidup. Apa namanya? Ya hanya tak bergerak itu aja lah. Hanya tak bergerak. Maksudnya macam unta betul, hanya tak bergerak. Cukup halus, cukup tertib. Jadi Allah kata, oh itu bukan unta, itu patung. Nih unta nih, batu. Apa besok keluar unta hidup keluar di batu. Coba. Allah sering menunjukkan bukti kekuasaannya dan segala mujizat dari nasnya pada masa itu membatalkan sunatullah. Dahulu umat Nabi Muhammad tidak selalu ditunjukkan. Dalam kajian sejarah, karena orang dahulu pikirannya sangat rendah. Cara berpikirnya sangat rendah. Jadi diharapkan dengan melihat perkara-perkara yang ajaib atau di luar kebiasaan itu mereka akan beriman. Cara pikirnya sederhana. Umar Muhammad ini IQ tinggi-tinggi. Jadi tidak perlu dikejutkan dengan begitu. Dengan begitu. Walaupun tidak semua. Ya, contohnya iman orang kan boleh naik turun ya. Boleh turun. Kalau pisang selama ini pokok pisang, buah pisang kan biasa aja, imannya kan biasa aja. Coba kalau ada pisang berbuah durian. Semua pasti sholat tak tinggal. Semua mesti tidak mulai. Karena ini tanda kiamat. Jadi imannya masih boleh naik turun. Sebenarnya tidak begitu sepatutnya kita. Kalau ayat di Al-Quran itu difahami. Jadi Allah kata, hayyin. Maryam sudah mulai yakin, dan sekarang kalau itu betul, ini bukan manusia jahat. Yang menemui aku ini benar-benar utusan Allah. Dan apa yang diberitakan itu adalah benar adanya. Dan itu kehendak Allah. Jadi aku tidak boleh menganggap benda ini mustahil jika Allah menghendaki. Yang aku akan punya anak. Maryam sudah mulai yakin tuh. Ketika sudah yakin, apa kata Maryam? Walinaj'alahu, kata Allah, walinaj'alahu ayatan minna wa rahmatan minna. Maryam, aku nak bagi kamu anak ini ada tujuannya. Tujuannya karena aku hendak menjadikannya, anakmu yang lahir nanti, menjadi ayatan linnas. Bukti kekuasaan, keagungan aku, kata Allah, bagi manusia, sekaligus ia rahmatan minna. Jadi kelahiran Nabi Isa itu bukan segala ayat bagi kekuasaan Allah, tapi juga limpahan rahmat Allah kepada manusia. Nah, itu kajiannya agak dalam apa masuk ayat dan rahmat ini. Itu kan. Dan ini Maryam, bahwa kamu akan punya anak, walaupun masuk akal, kamu tak boleh tolak. Ini pilihanku, Allah kata. Aku pilih kamu untuk aku berikan anak tanpa bapa.
Dan keputusan aku ini karena amron maqdiyah. Adalah ini satu perkara yang telah ditetapkan. Saya hanya ingin menyampaikan, Maryam mengandung, kemudian Maryam punya anak tanpa suami, itu adalah bukan pilihan Maryam. Betul ya? Maryam punya anak, itu bukan pilihan Maryam. Tapi itu amrun maqdiyun. Itu satu keputusan perkara yang Allah sudah putuskan. Mana pilihan Allah 100%. Maryam tidak ada hak untuk memilih. Sebab kalau ikut Maryam, tentu Maryam tak nak, aku belum bersuami. Nanti apa kata orang? Ya, jadi yang dialami oleh Maryam 100% pilihan Allah. Fahamalathu fantabatat bihi makaran qasiyah. Maryam pun mengandungnya. Sebab mengandung, mulai membesar bersama, Maryam makin pergi tempat yang lebih jauh dari tempat asal. Intabadat itu menjauhkan diri, bihi dengan anak yang dikandungnya, makanan qasiyah, tempat yang jauh. Makin jauh daripada kaumnya, kampung halaman. Tiba masanya, ingat semua ini Allah yang menentukan, bukan pilihan Maryam. Fa'aja'ahal mahadu. Maka aja'aha telah menyebabkan ia datang. Al mahadu, masa melahirkan. Mahad ini isim zaman. Masa melahirkan. Jadi masa melahirkan telah tiba. Telah tiba masa. Dan masa melahirkan yang telah tiba itulah menyebabkan Maryam datang, pergi, mendatangi ila jid'in nahlah. Ya. Jadi masa melahirkan telah tiba. Tibanya masa melahirkan itu saya menyebabkan Maryam datang, pergi mendatangi pokok tamar. Artinya, bila Maryam katalah belum merasa hendak melahirkan, Maryam tak pergi tempat itu. Gitu. Jadi yang mendorong, yang menggerakkan ia pergi, nak carilah tanpa sando ke apa itu, al-mahadu, masa melahirkan. Masa itu Maryam memikirkan nasibnya. Macam-macam ya, macam mana aku sekarang melahirkan, kalau anakku lahir nanti macam mana, tak mungkin aku terus duduk di sini, aku mesti balik kampung. Kalau balik kampung nanti macam mana, kalau ada orang tanya siapa. Kalau ini katalah anak pemberian Allah tanpa mana ada orang percaya. Kan itu yang dibayangkan oleh Maryam. Mana ada orang percaya Allah bagi anak aku. Sebab orang kampung semua orang tidak percaya selama ini tidak mungkin perempuan punya anak tanpa suami. Coba. Sedangkan betul-betul Maryam mengalaminya. Akhirnya Maryam ketika nak besar itu dia kata qalat ya laitani mittu qabla hada. Aduhai jika sekiranya aku mati sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Maknanya, aduhai bertuahnya aku lah jika aku mati sebelum aku mengandung. Benar semasa wirid itu mati, sudah. Tak ada masalah kan? Orang dah tak ingat aku ni siapa. Nah, sekarang pula dah mengandung, dah punya anak, dah lahir anak mana? Yang dipikirkan oleh Maryam bukan macam mana jaga anak nanti, makan minum, bukan karena dia tak kerja, bukan itu. Nanti kalau besok tadi kan masuk mana? Bukan. Itu remeh bin temeh. Yang dipikirkan cuma ini anak nih. Apalagi Maryam itu perempuan suci. Jadi dia sudah dapat membayangkan seorang perempuan suci dituduh melakukan zina. Itu macam petir menyambar itu. Itu yang dibayangkan oleh Maryam. Jadi Maryam sudah membayangkan musibah yang akan menimpanya tak lama lagi. Tak lama lagi. Pasti itu. Yang diandaikan pasti orang akan tuduh aku gini itu. Maryam nak cerita apa adanya, tak ada orang percaya. Maryam nak macam mana ya? Nak diam saja mereka lagi
Menuduh yang bukan-bukan. Dalam keadaan Maryam memikirkan nasib yang akan dialaminya, musibah yang akan tuduhan daripada kaumnya. Nanti bila balik kampung, waktu itulah Allah sudah mulai memberitahu jalan keluarnya. Ingat ya, Maryam mengandung dan banyak bukan pilihan dia. Allah yang pilih. Tadi saya katakan, bila Allah yang pilih, apabila nanti manusia itu hari masalah, jangan khawatir. Allah sendiri akan menyelesaikannya. Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan keluar. Bagaimana cara Allah menunjukkan jalan keluar? Ini salah satu di antaranya. Fanadaha min tahtiha. Lalu telah memanggil-manggil akan dia Maryam dari bawah Maryam. Suara itu berbunyi didengar oleh Maryam dengan jelas sekali. Allah tahzani. Maryam, janganlah bersedih. Kamu menghadapi ini bukan pilihan kamu. Ini Allah yang pilihkan. Allah sendiri yang menyelesaikannya. Tenang aja lah. Tenang ya. Dan cara Allah menyelesaikan nanti dengan hayin. Tik jari ya istilahnya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sariya. Ya mas sekalian, ayat ini kalau kita ada dua pendapat di kalangan ulama tafsir. Dahulu masa saya belajar tafsir, ayat ini agak panjang pula diberikan oleh pensarah. Tafsir pertama dan ini tafsir yang biasa, yang klasik, Bayar menjelaskan nadaha memanggil-manggil dari bawah Maryam itu Jibril. Kebanyakan mufassir maksudnya Jibril. Jibril yang menyampaikan dari utusan Allah inilah. Jibril manggil-manggil dari bawah Maryam setelah Maryam melahirkan anak itulah. Maryam, jangan sedih. Allah Tuhanmu telah menjadikan di bawah kamu itu Saria. Saria ini mata air yang mengalir. Saria di situ maknanya air yang mengalir. Air yang mengalir. Kenapa? Kalau kita itu maknanya, oh Maryam tadi rupanya berkhayalkan ingin mati karena mungkin tak tahan akan susahnya melahirkan anak, dahaga, lapar, di tengah padang pasir tak ada daripada mati dahaga apa namanya tak ada air, lalu Jibril katanya panggil di bawah, jangan sedih, tuh di bawah itu ada air. Ini tafsir kebanyakan begitu, tafsir kebanyakannya. Jadi yang panggil nada ini kan tak disebut ya, nada failnya ada, tak ada, ada. Fanada dalam ini, ada failnya. Fanada. Tengok nahwunya, saya uji nahwunya, betul kata betul. Nahwu paling basic nih. Nahwu tadika namanya. Cari fa'il kan nahwu tadika. Fanadaha. Ada fa'ilnya. Subjeknya ada. Domir huwa, betul. Domir mustatir tadinya fanada, maka dia telah memanggil. Kan mustatir, nada. Maaf, apa namanya? Takdirnya huwa, dia. Dia itu siapa? Kan tidak ada. Kalau cari sebelumnya dia itu siapa tak jumpa. Hanya Muasir lama, dia itu maksudnya Jibril. Gitu lah, maksudnya Jibril. Jadi yang panggil itu Jibril beritahu, jangan sedih kalau kamu dahaga Maryam, di bawahmu tuh ada air. Saria itu air. Makna pertama. Tapi kalau tafsir yang kita terima, maknanya kenapa Maryam imannya lemah sangat? Takkan hanya karena takut dahaga pun ingin mati. Kan? Takkan takut dahaga pun ingin mati. Maka ada tafsir yang kedua, dan saya pilih yang kedua ini. Nada telah memanggil dia akan nyonya Maryam, itu Nabi Isa yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itulah yang memanggil-manggil. Apalagi minta tiha dari bawahnya. Kalau Jibril buat apa panggil-manggil di bawah Maryam yang baru bersalin? Ini Jibril mana ini?
Kenapa Jibril mesti panggil dari bawah? Dalam semua peristiwa dalam Quran, Jibril ini panggilnya kalau dari segi arah pun arah atas, walaupun istilah atas kanan dan bawah tidak ada sebenarnya. Karena Jibril itu berada di alam yang lain dimensi kan. Yang pasti alam Jibril yang dimensinya lebih tinggi daripada Maryam. Sebenarnya diserahkan atas. Yang ini tiba-tiba kenapa panggil dari bawah? Di bawah orang baru bersalin pula itu apa hanya dicari. Jadi yang memanggil ini rupanya Nabi Isa yang baru lahir, boleh bercakap. Ibu jangan sedih, Ibu. Karena Tuhan Ibu, yakni Allah, telah menjadikan yang ada di bawah Ibu, maknanya dirinya lah tuh. Saria di sini maknanya bukan air yang mengalir, maknanya dua. Saria maknanya air yang mengalir, anak sungai lah, mata air. Yang kedua maknanya orang yang mulia. Saria itu maknanya mulia. Jadi kalau Saria diartikan mulia, merujuk kepada Nabi Isa lah. Artinya Allah telah beritahu kepada Maryam alaihissalam dari awal-awal lagi bahwa anaknya ini boleh berkata-kata. Ini penting sekali. Sebab nanti bila Nabi Isa nanti boleh bercakap-cakap di hadapan Yahudi, depan Maryam, Maryam tak terkejut. Nanti kan ada kan dalam Al-Quran kan ketika Yahudi tuduh Maryam berzina, Nabi Isa ini anak haram. Maryam tidak boleh jelaskan, kalau Maryam jelaskan pun mereka tak percaya. Ini anak yang salah, Al-Quran Allah. Mereka tak percaya. Akhirnya Maryam fa'asyara ilaihi, memberi isyarat pada anak yang masih dalam buayan. Maknanya, kata Maryam, tak apalah tuan-tuan padri dan rabi-rabi, kalau kamu nak tahu kisah sebenarnya, tanyalah pada anakku yang masih bayi itu. Mereka merasa dipermainkan. Lalu Nabi Isa yang masih bayi bercakap dengan fasih pula. Itu kan dah menyalahi sunatullah lagi kan. Coba kalau Maryam tidak pernah tahu yang anaknya boleh bercakap sebelumnya. Tiba-tiba waktu bercakap, yang terkejut bukan rabi-rabi Yahudi, Maryam pun lari. Anakku boleh cakap loh. Jadi cara Allah nak memastikan Maryam tidak terkejut, tidak heran, tak boleh diberitahu. Dan waktu itu dia sendiri mengalaminya. Jadi saya memilih tafsir yang kedua ini tanpa menganggap tafsir yang kebanyakan salah. Tidak menganggap itu salah, yaitu tafsiran mereka. Tapi saya pilih yang kedua. Jadi kalau dari segi nahwunya, tafsirnya telah memanggil akan Maryam, maknanya anaknya. Sebab domirnya tidak dengan domir mustatir. Lainlah kalau domirnya dengan isim dohir. Katalah panadaha Jibril. Nah, kita boleh andai-andai yang lain lah, sebab fa'ilnya dengan isim zahir. Ini domir mustatir. Dalam bentuk pronoun yang tak nampak. Yang takdirnya huwa. Huwa boleh jadi pada Jibril pun boleh. Kepada Isa pun boleh. Tapi lebih logik pada bisa. Pertama, tak pernah ada dalam Al-Quran Jibril panggil dari bawah itu tak pernah ada. Lagi pula bawah perempuan yang bersalin. Cari apa ke benda? Dan sangat logik karena akhirnya Maryam, Masya Allah, rupanya anakku Allah takdirkan. Kalau Allah bagi aku anak tanpa suami pun berkuasa. Maknanya Allah juga berkuasa menjadikan bayi yang baru lahir apa susahnya? Inilah yang saya katakan tadi. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jadi Maryam sudah mulai nampak cara Allah menyelesaikan masalahnya nanti. Dan ini kemudian nanti dalam ayat berikutnya, jangan boleh kaji seterusnya. Pesanan Allah kepada Maryam, senang aja. Maryam, nanti bila umatmu bertanya pada kamu, tuduh kamu yang macam-macam, kamu diam. Katakan saja, ini nazartu lirahmani shauma. Aku bernazar berpuasa tak cakap. Maka jangan cakap sepatah pun. Sebab kalau kamu menjawab, walaupun sepatah mereka akan kejar. Dan bila kamu cakap yang betul pun mereka tak percaya. Macam mana ya Allah kalau aku tak boleh cakap? Sudah serahkan pada anakmu, kan anak kamu sudah boleh cakap. Betul, ketika Bani Israel, khasnya rabi-rabi mereka menuduh yang bukan-bukan, Maryam hanya suruh tanya pada anaknya. Dan anaknya menjadi penjelasan.
Luar biasa. Maryam ya tenang aja. Itu cara Allah menyelesaikan. Macam mana? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jalan hidupnya. Karena Maryam mengikuti apa yang Allah tetapkan, dan sekarang hari masalah, Maryam tidak perlu khawatir. Allah sendiri yang akan. Inilah hidup, prinsip hidup orang mukmin. Tapi coba kalau Maryam kata tak nak, Allah, aku ada saya tak nak, mana sudah menentang Allah. Tiba-tiba esok ada masalah. Cuman baru ngadu pada Allah, ya Allah macam masalah. Lah, kan masalah itu kamu sering cari. Dari segi ubudiyah, mana kalau dalam bahasa manusia, di mana kita nak letak muka? Kita buat masalah karena pilihan kita, menentang Allah, tiba-tiba suruh Allah menyelesaikan masalah kita. Disitulah akhirnya, kalau dalam bahasa tasawuf, jika Allah kabulkan sekalipun, bantu sekalipun, itu namanya istidraj. Masalah itu kita yang mencipta. Berpunca daripada kedegilan kita patuh kepada Allah. Jika kita berdoa pada Allah agar Allah selesaikan masalah kita dan Allah kabulkan sekalipun, kemakbulan itu namanya istidraj. So, rendah lagi ubudiyah kita. Yang mulia itu jika manusia itu buat apa saja yang Allah suruh, tanpa memikirkan, tanpa mengada-ada, tanpa ini. Bila kita disuruh buat banyak alasan tidak. Iyalah, tapi banyak sangat tapi, dan rugi serugi-ruginya. Oleh itu sementara kita masih diberi umur, kita wajib perbetulkan. Buang tapi bila berada dengan Allah. Tak boleh, tak boleh. Habis macam mana nanti macam. Kalau kita aja macam mana, Allah kata, aku yang akan menyelesaikan masalah. Kamu masih tidak yakin? Iyalah, tak yakinlah, tapi susah lah. Iman itulah maksudnya, iman yang amali itu gitu. Bukan iman yang teori. Iman teori ya yang bersifat teori, percaya Allah percaya. Allah itu berapa? Satu. Esa. Allah itu kuasa, itu teoritis, itu ilmiah. Allah melihat. Macam mana melihatnya? Dengan mata kan? Ya, Allah kata punya mata, tapi matanya tak sama dengan kita. Allah ada tangan, ya Allah sini kata adalah, tapi tangannya sama dengan kita. Betul. Tapi coba, adakah kita sudah mencapai dipanggil lubul ubudiyah? Lub ubudiyah itu mana? Inti pengabdian diri. Inti pengabdian diri kepada Allah itu yakni ibarat, dan ini sebenarnya pernah Adam itu kita lah, pernah diajar oleh Allah semasa di surga dahulu. Allah suruh malaikat dan Allah suruh jin termasuk iblis sujud hormat pada Adam kan, depan Adam tuh. Malaikat sujud tanpa banyak soal. Iblis pula enggan, karena dia menemukan alasannya. Alasan itu dari dia, bukan dari Allah. Apa pengajarannya? Ketika malaikat disuruh sujud oleh Allah pada Adam, sujud hormat, malaikat tak fikir siapa dirinya, siapa Adam. Kalau malaikat mempertimbangkan, aku ini lebih senior, aku sudah ada track record. Kenapa aku mesti hormat kepada makhluk yang baru semalam dicipta dari tanah pula tuh? Kan tak logik kan? Tapi malaikat tidak melihat perintahnya. Malaikat melihat siapa yang merintah. Disitulah kehebatan malaikat. Dia tidak melihat perintah itu logik ke tak logik, patut ke tak patut, tapi melihat siapa yang memerintah. Karena yang perintah Allah sudah sujud tanpa berfikir istilahnya. Iblis pula tidak melihat siapa yang menyuruh, tapi melihat apa suruhannya. Ini suruhannya apa? Aku lebih senior, aku lebih. Akhirnya dia menolak. Sebab itu Allah mengajarkan dia di awal-awal lagi, bila berhadapan dengan perintah Allah atau larangan Allah, jangan melihat perintahnya, jangan terlalu melihat perintahnya, jangan terlalu melihat larangannya, tapi lihatlah siapa yang melarang dan menyuruh. Itu saja. Modal untuk jadi orang yang sangat disayangi. Walaupun kita ya mungkin masih dalam proses dan sering kali gagal. Kekhawatiran itu pasti ada.
Kalau saya tidak buat ini nanti jadi begini. Kalau saya buat ini, tapi kalau buat salah, kalau tak buat nanti saya rugi. Macam mana? Jangan terlalu dipikir itu. Nanti akan. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi Muhammad SAW di Makkah asalnya senang. Senang. Ada yang kaya raya dah. Suhaib Arumi sudah kaya raya, walaupun pendatang. Tapi karena Allah suruh mereka hijrah ke Madinah, ya mereka pergi Madinah dan tidak dibawa hartanya. Dan sedangkan mereka tak tahu di Madinah nanti nak kerja apa, family tak ada. Sanggup ditinggalkan harta benda yang Allah pernah berikan karena Allah suruh. Dia tak akan, kalau aku hijrah nanti macam mana, aku dapat banyak ini. Di macam mana itu ada. Yang ada hanya Allah suruh pergi. Subhanallah. Dan akhirnya mereka ini semua jadi sahabat-sahabat yang radhiyallahu anhum, yang ridho, yang Allah ridho. Dan tak ada yang papa ke dana di Madinah. Walaupun di Makkah kaya raya, hijrah ke Madinah tak membawa apa-apa, tapi di Madinah tetap kaya raya. Karena ia menyandarkan hidupnya kepada yang memberi, bukan menjaga hidupnya kepada pemberiannya. Bumi langit dan isinya itu kan pemberian Allah. Jadi manusia, orang mukmin sifatnya bersandar hidup, meyakinkannya bersandar pada yang mencipta, yang memberi, bukan pada pemberian. Kalau cinta pun lebih cinta pada yang memberi, bukan pemberian. Kalau cinta pada pemberiannya lebih daripada yang memberi, itu gimana tuh? Kita bagi hadiah pada orang pokoknya. Hadiah itu mungkin ya cantik, mahal. Lalu orang yang terima hadiah itu sangat suka pada hadiah itu. Oh, suka sungguh, cinta sungguh. Ya sukalah. Lalu kita sapa dia, assalamualaikum. Dia kata dia tak jawab. Assalamualaikum. Dia apa salam aku cuma agaknya. Cara perasaan kita, dia tidak kenal kita. Kita bagi salam buat anak, tapi hadiah yang kita berikan dicium-cium. Lebih menyayangi pemberian kita daripada kita beri. Kita yang tanya pun, pergilah nyibuk. Subhanallah. Itu baru kita sama manusia. Bumi langit dari sini Allah pemberian Allah pada kita. Kita boleh menyayanginya. Kita boleh menikmatinya. Tapi jangan sampai sayang kita pada pemberian itu melebihi daripada yang memberi. Sehingga yang memberi panggil tak dengar, suruh tak kisah. Oh, itu bahaya sekali. Sedangkan iman yang dinilai nanti letaknya pada yang amaliyah ini. Bukan sekadar yakin Allah itu maha adil. Tapi tidak pernah merasa Allah berlaku adil padanya. Orang yakin Allah maha adil, itu iman. Tapi iman segitu belum cukup. Kalau setakat beriman bahwa Allah maha adil, itu belum cukup. Yang Allah maukan, kita adalah sentiasa merasakan keadaan Allah. Dalam semua keadaan. Tidak boleh merasa Allah tidak berlaku adil. Susahkah senang deh? Percaya pada Allah bahwa Allah adil, senang atau tidak? Percaya Allah adil. Sentiasa merasa dalam semua keadaan bahwa Allah adil. Nah, dari situ aja iman kita masih tersekat di situ. Anda seorang mukmin, ya. Anda yakin Allah Maha Adil? Yakin. Tahu dalil adil? Tahu, hafal ayatnya, surah ini, muka surat, hafal sungguh. Sehingga betul-betul macam orang pandai itu. Ya hafal surahnya kan pandai. Ayatnya pun pandai. Anda sekarang merasakan keadilan Allah? Iya, saya sedang merasakan. Karena saya sehat, alhamdulillah, rezeki pun ada semua. Karena Allah bagi senangan, dapat merasai keadilan Allah. Masa itu. Lain kali tanya, Anda Muslim? Ya, Muslim. Anda yakin Allah adil? Yakin. Tahu dalilnya? Tahu. Adakah dengan kehidupan Anda sekarang, di mana sakit tak pernah sembuh, jatuh tak pernah bangun, rugi tak pernah untung, miskin tak pernah kaya, musibah silih berganti, keluar murid rimau, masuk murid buaya. Dan keadaan hidup kamu yang sebenarnya Anda yang merasakan keadilan Allah. Anda yakin Allah Maha Adil? Yakin. Anda sedang merasakan keadilannya?
Pasti bingung. Nak kata Allah tak adil, tak berani. Nak kata saya sedang merasakan kalau dan tenang, macam tidak. Disinilah iman kita seringkali tersekat di situ. Seringkali tersekatnya di situ. Ya karena mungkin itu tadi saya katakan, ini masih belajar ayat akidah dahulu. Kamu nanti jangan salah paham kata pensarah yang mengajar. Bezakan antara akidah atau tauhid yang bersifat ilmiah dengan tauhid yang bersifat amalia. Tauhid yang bersifat teoritis, teori. Ini jadi hasil begini, muka orang begini, apa namanya Aziz itu begini, danya begini, kita itu teori. Perlu dipelajari, betul. Mesti tahu, iya. Tapi jangan berhenti di situ, belum cukup. Karena ada tauhid amalia, tauhid praktikal, praktis. Yang praktis itu tidak, kita sering tersekat itu. Nak kata percaya Allah Maha Pengasih. Adakah Anda merasakan bahwa Allah sedang mengasihi Anda? Tak tahu lah. Allah kasih ke tidak. Tapi nampaknya macam hari itu keluar rimau dan masuk buaya. Tak nampak. Masya Allah. Bukankah kita meragui keadilan Allah? Meragui kasih Allah itu mana kita sudah suudzon kepada Allah. Dan suudzon pada Allah itu sangat besar dosa. Suudzon kan buruk sangka kan? Dari situ sering kali tersekat. Untuk membuang sekatan, kita kena tanamkan dari awal-awal lagi. Bila Allah sudah suruh kita buat, dan itu pilihan Allah, buat saja. Bila kita menerima risiko, Allah sudah akan menyelesaikannya. Maknanya, jangan biasakan kita pandai beralasan. Itulah. Kalau kita pandai beralasan, tiba-tiba kita jadi cerdas, cerdik. Oh, iyalah, tapi lah, you tahulah. Sehingga nanti dapat Allah pun beralasan. Betul hari itu kamu tidak sholat? Iya ya Allah, maksud itu kami tidak sholat. Zuhur. Kenapa kamu tidak sholat? Bukankah kamu tahu sholat itu perintahku? Aku tahu. Tapi kau kena tahu ya Allah. Hari itu saya tak sholat sebab apa dia pikir diterima oleh Allah? Saya memang tak sholat ya Allah, tapi kawan kuncinya. Kami tak sholat tapi kawan. Nabi Adam betul keluar dari surga karena disesatkan oleh iblis, betul. Tapi ketika Nabi Adam minta ampun pada Allah, dia tidak menyalahkan iblis dan tidak membawa iblis. Ya Allah, betul, aku hambamu ini melanggar laranganmu. Tapi ya Allah, aku melanggar ini pasal iblis lah, pasal iblis lah. Kalau bukan karena dia, aku ini baik. Baca tuh doa Nabi Adam dan Hayati, paham betul. Adam langsung tidak membawa iblis. Dia mengakui 100% kesalahannya. Sebab kalau Adam kata, hambamu salah ya Allah, tapi iblis lah kuncinya. Itu mana kan hanya usaha untuk mengelak. Atau paling tidak mengurangi rasa kesalahannya. Agar hukumannya dikurangi kan begitu kan. Wah Allah dah tahu. Saya itu kita jangan coba melarikan diri. Itu tak baik. Justru akui sepenuhnya tanpa menyalahkan yang lain. Dan ini salah kami ya Allah karena kami pilihan diri sendiri bukan pilihan. Itu karena dilatih daripada itu agar iman ini tidak tersekat. Sebab iman tersekat ini bahaya ya Muslim. Mana kita hanya bertauhid bersifat ilmiah, teoritis, teori. Dan teori mana biasanya hanya dalam buku lah. Dalam buku buat tesis boleh, buat artikel boleh, tapi bila dah amali baru mana ya? Nah, jadi kedua-dua itu kena jadi satu antara tauhid ilmiah dan tauhid amaliyah jadi satu. Tidak boleh terpisah. Sekatan itu mesti dibuang. Orang-orang dahulu, yakni dia lebih melakukan tauhid amaliyah. Ya ini contohnya Maryam. Dia bingung tapi akhirnya cemana, bahkan berhayal. Kalaulah aku mati sebelum ini, mati sebelum mengandung sebelum mereka kan bagus, aku jadi manusia yang dituju. Kan bisa begitu sekali kan? Tapi karena itu pilihan Allah, Maryam itu hanya menjalani, kan? Allah sendiri yang menyelesaikan. Maryam jangan takut, jangan khawatir. Kamu nanti takut kan dituduh macam-macam, jangan takut nih anak kamu beda. Dan dituduhkan depannya
Anaknya sudah boleh berkata-kata ketika baru saja dilahirkan. Sebab itu Maryam tak terkejut ketika Nabi Isa bercakap dengan rabi-rabi Yahudi semasa di buaya. Tak terkejut karena pernah mendengar sebelumnya. Nabi Musa sebelum menunjukkan tongkatnya jadi ular di hadapan Fir'aun, kan Allah pernah tunjukkan tongkat itu jadi ular di Tur Sina. Dan waktu itu Nabi Musa takut karena kali pertama dalam surah Toha. Musa jangan takut, tangkap. Maklumlah kali pertama tongkat dibuat jadi ular. Kali pertama takut dalam surah Toha. Dan ini penting bagi Musa, karena nanti bila Allah perintahkan Musa campakkan tongkat dan jadi ular di depan Fir'aun, Musa tak boleh takut karena sudah tahu. Coba kalau Musa tak pernah ada pengalaman. Itulah kali pertama Musa campak tongkat jadi ular depan Fir'aun. Itulah ketika dia melihat Tuhan jadi ular. Yang lari bukan Fir'aun, Musa pun lari. Itulah cara Allah menyelesaikan itu. Jadi tidak ada masalah. Saja mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.